Kita edit hasil liputan tadi. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki. 2 JP ini, satu semesternya 36 JP, jadi per minggunya 2 JP. Kita lihat ya, muatan lokal itu nih. Poin E paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun. Kalau kita nggak masuk dapodik, kalau Bapak Ibu pilih muatan lokal di kelas 10, nanti di dapodiknya perkembangan bahasa dipaksa Pak, nggak linear Bapak Ibu. Saya biasa Bapak Ibu dah. Kita lihat nih kelas 11, nih kan ada fase F. Ini mapel agama, lanjut. Nah, kita lihat di bawah PKK ada mapel pilihan. Jadi Bapak Ibu, bahasa Arab adanya di mapel pilihan. Alokasi per tahunnya ada 144 JP. Jadi per minggu itu di kelas 11 kita ada 4 JP. Muatan lokal tetap ada. Nih. Yuk kita lihat nih, per minggunya berapa JP, kita ke bawah. Lihat ya, mapel pilihan di sini tulisannya C, ada C kecil, kita lihat, kita baca C maksudnya apa. Nah, sebenarnya mapel pilihan ini C adalah nama mata pelajaran yang merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik. Sebenarnya melalui sistem harusnya idealnya itu peserta didik yang memilih mapel kita. Cuman sekarang yang berjalan sekolah yang menentukan. Halo, namanya cukup singkat Asro, ngajar di SMK 49 Jakarta Marunda, Jakarta Utara. Masih sebagai guru D3K yang mengampung mapel ini di muatan lokal. Masih tahap pemberesan dapodik, mudah-mudahan bisa menikmati sertifikasi. Ya. Baik Bapak Ibu, itu aja ya pertemuannya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, bersinergi dengan banyak hal di forum ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyrik Wal Maghrib. Secara lengkapnya tertulis dalam administrasi yang Musyrik. Ya. Saya tinggal di Bekasi, Babelan, dekat Mahat. Oh, nggak itu tanah bubble, kan Babelen. Saya mengajar di SMK 56. Ya, sebelumnya di 4. Dan waktu daftar saya masuk ke 49. Nggak tahu ternyata ada induknya. Saya kalah sama induk. Ternyata saya berkenalan dengan Ustaz Asro dan alhamdulillah sampai saat ini beliau adalah senior saya. Saya alumni dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, masuk YIN, keluar UIN. Jadi waktu masuk masih YIN, pas lulusnya jadi UIN. Saya mengajar alhamdulillah 13 rombel. 13 rombel itu harusnya 4 jam. Saya bilang kelebihan, cukup 2 jam aja. Jadi 2 jam, jadi 26 jam. Alhamdulillah sudah merasakan sertifikasi. Ya, mudah-mudahan lancar terus dan Ustaz Asro juga lancar ya. Amin. Beliau baru kemarin ya. Dan selanjutnya istri alhamdulillah 1 dan anak sudah 4. Ya, anak sudah 4. Berjenjang enggak kecil. Saya sebenarnya kan mau bahasa Arab, cuma kalau ujung-ujungnya seolah di kalami bapak enak. Baik, perkenalkan saya Mudini dari SMK Negeri 13 Jakarta.
alhamdulillah ngajar bahasa Arab. Ini jalan lurus yang saya tempuh setahun ini, alhamdulillah. Nama saya Ahmad Torik Zaki. Saya satu dari 3 serangkai yang ada di SMK 13. Saya Pak Mujini dan Bu Nur Hayati. Ya. Ada 3 guru bahasa Arab. Kebetulan kita pelopor di SMK 13 karena kedatangan kita, jadi ada bahasa Arabnya di SMK 13. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi membentuk materi-materi bahasa Arab untuk di SMK. Untuk domisili saya tinggal di Cijantung, Pasar Rebo. Terus alumni universitas di mana? jantungnya di belakang Kopassus di Jalan Pertengahan. Ismi Nur Hayati, ana mudarisah fil madrasah al-mihniyah al-hukumiyah Salah Tasya wa baiti fi Kebonjeruk wa Mustasfa Siloam. Nah, ana mutakharija min UIN Syariah Jakarta sana Al-Faini wa Salasa. Orang jadul. Ya, sebelum di UIN, sebelum di SMK 13 saya guru bahasa Arab di 112. Saya baru berjalan 1 tahun lebih di SMK. Alhamdulillah saya mengajar bahasa Arab full kelas 12, mapel pilihan 26 jam. Ya. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Mengajar di SMK Al-Ihsan Purkakan Tanah Abang. Tinggal di Taman Adiasa 3 Raksa Tangerang. Tukang sayur tadi jauh udah WA, udah OTW. Subuh di jalan jadi. Ya, maunya sama masinis. Belok itu belok Bu. Terus saya mungkin kalau untuk sharing masalah pengalaman bagaimana penderitaan saya mengajar itu mungkin dahsyat rasanya. Ya, nanti ya Pak ya. Dahsyat ya, harus gitu. Nah, kemudian saya sudah sertifikasi. Salah satu teman saya adalah Bapak Ahmad Syarif. Ya, kita teman orang ya Pak. Iya. Ya, saya kira cukup itu yang bisa saya perkenalkan hari ini. Terima kasih. Saya biasa dipanggil Ibu Huti. Saya ngajar di SMK N35 Jakarta yang dulunya STM Kampung Jawa. Baru tahun 2023. Dan saya pertama kali guru bahasa Arab di sekolah itu. Sebelumnya saya dari mengajar pendidikan agama Islam di SDN Kembangan Utara Muara Pagi. Tapi pas SK turun P3K saya ditempatkan di SMK 35 sebagai guru bahasa Arab. Problemnya sih sedikit cerita ya. Boleh Bu. Karena di SMK 35 itu tidak pernah ada guru bahasa asing, tiba-tiba saya masuk terus bahasa asing pilihannya yaitu bahasa Arab. Sebenarnya banyak yang tidak setuju dari Wakasek semuanya itu. Jadi karena P3K itu harus ditempatkan kan dan harus ada bahasa Arab, maka bidang kurikulum memberikan saya mengajar di mulok, jadi mulok, bukan jadi mata pelajaran pilihan bahasa asing. Saya mengajar, ya banyak problemnya pada itu karena merasa yang guru-guru agama yang non Islam itu kan, terus anak-anak Islam juga banyak di sana.
saya mengajarkan Al-Quran katanya gitu kan. Karena walaupun bagaimana juga kan memang Wijaya itu kan menurut Al-Quran. Jadi banyak sekali problemnya. Tapi setelah saya kasih pengertian kepada murid, kemudian saya dipanggil Kapsek, Jawa Kapsek seluruh jurusan itu, akhirnya mereka paham memang harus seperti itu mengajarnya. Dan sekarang solusi dari kurikulum ya memang dia yang mendukung ya, memang harus ada bahasa Arab karena dia juga sangat religius gitu ya. Jadi sekarang saya mengajar di kelas yang khusus bahasa Arab itu khusus agama Islam semua kelasnya gitu. Jadi yang non Islam dipindahkan di kelas yang ada non Islamnya semua gitu. Ya, jadi alhamdulillah sekarang sih banyak dukungan. Itu juga ya sedikit problematika, tapi yang saya bingung itu lagi karena saya di situ juga baru ya, terus programnya juga baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid, saya mengajar bahasa Arab di SMK 27 Jakarta Pusat, depan Pasar Baru. Dekat rumah. Kalau antum ke Pasar Baru bisa mampir-mampir di tempat kita. Dekat rumah. Belakangnya. SMK 1. Mampirlah ke Cempaka Putih. Jadi untuk Al-Fakir ngajar bahasa Arab sendiri baru tahun ajaran ini. Kemarin masuk P3K, di tahun sebelumnya mengajarnya masih PAI karena belum ada pelajaran bahasa Arab. Ya, alhamdulillah tahun ini Al-Fakir mengajar bahasa Arab. Lalu kalau problem tadi masih dengan yang non Muslim ya, alhamdulillah di tempat Al-Fakir diperbolehkan untuk yang non Muslim. Mungkin nanti serinya. Lalu Al-Fakir sendiri tinggal di Condet. Antum ada yang mau mampir ke Condet silahkan. Kalau kata teman-teman Condet itu kota 1000 ahlan. Jadi kalau antum yang kesana ahlan ya. Banyak Arabnya, Arab Condet ya. Enggak marhaban. Batu apa? Ya, Batu Ampar 3 Ustaz. Terus Al-Fakir sendiri mutakharij min Jami'ah Islamiyah Alamiyah Darullah wa Dawah Al-Masyhur di Dalwa. Iya, saya keluaran dari Dalwa. Oh, iya. Salam warahmatullahi. Cakep. Buat jawab salam tidak kompak. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Mabruri satu kata. Panggil saja Pak Mabrur. Tapi ada pertanyaan juga semenjak kemarin kemana-mana saya dipanggil Pak Ginanjar. Pak Ganjar kali. Kemana-mana. Iya persis. Untung nggak Mami selamat ya. Bisa milih Anies dong. Ini apa? Anak apa ini? Saya mengajar di SMK Mugata. SMA, SMK? SMK Mugata. Belum tahu ya Mugata. SMK Muhammadiyah 3 Tomang. Mudah. Tapi ada sikapnya lagi. Muka itu mudah gapai cita-cita. Wih. Yang ngajari itu bahasa Arab. Kalau di sana belum wajib hukumnya. Sampai bahasa Arab ngajar al-Islam. Kalau di sini kan PAI ya. Kalau di Muda al-Islam. Kalau di sini OSIS ya. Kalau di sana IPM. Kalau di sini MPS ya. Kalau di sana Portasi. Kalau di sini Pramuka ya. Kalau di sana Awe Maraton. Sudah. Sampai lantai 4. Di sana sampai lantai berapa? Sudah ada angan-angan mau dibangun sampai lantai 5 gitu. Amin. Terus apa lagi tuh? Tinggal di Tamburan 3 tetangga dengan FPI. Ya kemarin mau udan tuh
jalan dipakai itu jalan Testubu tuh perbatasan antara Jakarta Barat Jakarta Pusat. Terus saya lulusan IKIP Jakarta. Tempat iya. Rektornya Profesor Dr. Koni Semiawan dan berganti Dr. Anak Suparno. Sertifnya bareng dengan Syekh Rahmatullah. Dulu PLT, sekarang PTG ya. Hamid. Saya ngajar di SMK 45, baru tahun ini baru diangkat. Setelah doa kepanjangan akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2009 saya operator sampai 2023 kemarin. Baru perdana ini saya dipakai ijazah bahasa Arab saya. Jadi memang udah mumet banget di operator karena joblistnya HP tidak boleh dimatikan sampai akhir hayat. Itu di luar kontrak manusia. Makanya saya berijabah berdoa sama Allah mudah-mudahan jadi yang terbaik. Akhirnya jadi bahasa Arab. Saya ngajar di 45, alhamdulillah jam ngajar saya walaupun baru tapi sudah dibecek di situ sampai 14 kelas kali 2 jam 28 tambah piket tambah tugas tambahan ekskul tambah dan sebagainya. Badan saya megar karena makan somai di SMK 13. Terima kasih Kiai. Ya, saya nggak boleh ketemu sama Pak Taufik sama Ibu karena takutnya nambah. Jadi ketemu sama Kiai aja, biar makannya cuma sekali. Ya, saya kebetulan lulusan 2011 di UIN Ciputat. Yang dulu masih YN, lalu transisi 2008 menjadi UIN. Saya ikut demo, saya melempar pakai air, pakai plastik. Itu termasuk saya juga di belakang mobil jeep. Nama saya Aditya Rahmat, boleh teman-teman panggil saya Adit. Adit. Mungkin pasaran dengan nama Adit, iya Adit. Tapi saya Betawi Tulen. Ibu Pulau Gadung, Bapak Mangisa. Jadi nggak ada campuran. Sekarang tinggal di tadi Ibu apa ya Waroka Siloam, kalau saya Waroka Mustasfa Permata Hijau. Nggak jauh ya. Bumi Selatan. Saya mengajar bahasa Arab di SMK Tanjung Grogol. SMK swasta yang dulunya itu berdiri tahun 65. Sebelum ada SMK, dulunya SD dulu. Di SMK ini satu-satunya sekolahan di sekitaran Gropet. Itu kan jalannya banyak nama doktor ya, Dokter Muwardi, Nuruddin, Makaliwe. Di situ bahasa Arab dan alhamdulillah saya pertama kali ngajar di situ dan baru ada bahasa Arab 7 tahun yang lalu. Jadi saya masuk di sekolah itu tahun 2017 baru pertama kali dan mulok emang wajib harus ada pilihan kalau di swasta. Kalau untuk masalah pendidikan saya banyak polemik. Karena saya ini suka bahasa Arab, saya nggak peduli mau belajar mana kek, bodo amat, mau punya ijazah atau punya ijazah bodo amat. Intinya gue demen bahasa Arab, mau dari mana aja. Tapi untuk urutannya Mutakhirin bin Ma'had Darul Rahman Senopati Kiai Sultan Mahmud. Saya juga pernah belajar, numpang belajar doang di UNJ, yang disebutkan. Ustaz Hambali itu sebangku sama saya. Abbas Barnabas pernah berantem sama saya juga. Tapi dia teman sekarang.
Ustadz Kamal baru masuk juga, Ustadz Aceh dan sebagainya itu kenal semua. Tapi cuma belajar, numpang belajar doang. Saya nggak peduli, nggak lulus juga amat, itu sudah pelajaran. Saya kuliah lagi akhirnya, mikir gak punya anak, aduh gak punya ijazah, penting ternyata gitu kan. Terus kuliah lagi di seberang di Ibnu Khaldun. Ya, jadi untuk di SMK Tanjung ini mungkin hampir sama yang di negeri, tapi SMK ini termasuk buat saya sendiri ini SMK buangan. Jadi kita itu mementingkan kuantitas daripada kualitas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu. Kita semua udah bermuajahah ya. Ya, dulunya ya Pak pengen ketemu gitu kan. Ustaz Masri bilang ayo. Paling semangat Ustaz Masri ya. Akhirnya kita ketemu juga. Ya. Sebetulnya buat saya ketuanya, saya hanya panitia pengumpulan aja. Ya. Nanti kita pilih sama-sama ya siapa yang bagus gitu kan, kita pilih. Kalau bisa sih kegiatannya banyak gitu kan, jangan yang pertama dan terakhir ini ya. Ya, menjadi wadah bagi kita sehingga kita bisa mengembangkan diri lagi, berbagi informasi dan hal-hal yang kaitannya dengan administrasi ya Ustaz ya. Di sini ada CG dan nama saya Rahmatullah dari SMK 11 angkatan pertama sama Ustazah Rahasana. Tadinya awalnya saya punya kenangan ya Mas Ustazah Hayati ya. Kita janjian, saya mau milih di sini gitu kan, apa Jenang, terus Ustazah Hayati di 11. Akhirnya saya seminggu sebelum ditutup saya pindah formasi, pindah ke 11. Belum disubmit ya? Iya, belum disubmit. Kemudian nggak tahu itu saya nggak ada yang ngasih arahan dan sebagainya. Saya kayaknya pengen ke 11 gitu. Di 11 akhirnya saya nilainya sedikit gitu, beda sama Bunda Hayati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Alumni banyak nih teman-teman saya nih. PNJ 2004 ya. Ada Kak Asron, Pak Ahmad Syarif yang seangkatan dengan saya. Pak Rahmatullah seangkatan di MTS. Jadi terus permainan. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu, kita bisa bercerita ya tentang ya, bahasa Arab yang kita tunggu-tunggu. Ya saya sebetulnya di sini tempat saat meninggal saya di sini di SMK 6. Saya masuk honor di sini. Saya ceritanya. Ya, honor saya di sini. Kakak gak ada angkat. Hampir 3 kali, 3 tahun di PHP ini. Ya, alhamdulillah berkah. Kita syukurin aja. Ya, alhamdulillah datang ke P3H. Ya, alhamdulillah 2023, belum 2023 dulu. Pertama 2022 dulu. Pertama kali ASN P3K bahasa Arab dibuka. Alhamdulillah tahap 1 saya ikut, tapi kagak lolos. Tapi ada hikmahnya. Ya, Bu Nur Hasanah masuk SMK 6. Ya, berkolaborasi dengan saya. Ya. Nah, tahun berikutnya 2023 saya ikut tes lagi. Alhamdulillah lulus. Ya. Nah, saya ditempatkan di SMK 28 Jakarta di daerah Cilandak. Terus saya mengajar pendidikan agama Islam. Mapel bahasa Arabnya enggak dibuka-buka. Captionnya masih bingung. Sama Ustaz. Iya. Captionnya masih ada tuh di sini lagi rapat. PK. Iya, PK. Saya udah kasih masukan. Ya. Tolong diberi
dibuka. Terus kemarin sore memang harus dibuka di Bahasa Arabia. Mudah-mudahan dibuka biar saya bisa ikut BBG. Ya, nah itu yang menjadi kendala saya. Itu ya dipanggil atau iya, karena kagak linear, karena belum dibuka mapelnya. Mungkin itu dari segi info GT-nya udah bagus. Sudah. Ya karena nggak ada mapelnya belum dibuka. Ya karena ya begitu. Masih perebutan guru-guru yang sertifikasi. Ya gitu. Saya bingung, saya izin bertanya nggak dapat jawaban. Akhirnya saya pergi ke kementerian bersama teman saya bertanya kenapa status saya ijazah bahasa Arab, terus sertifikasi bahasa Arab, mengajar bahasa Arab, tapi kok tidak valid statusnya, ada apa? Pas nanya di sana, kata siapa ibu ngajar bahasa Arab? Iya saya ngajar bahasa Arab, ini bukti jam pelajaran saya. Kita buka ada kode sama-sama, ibu tidak mengajar bahasa Arab. Di sini ibu mengajar mulok dipaksakan perkembangan bahasa. Jadi perkembangan bahasa itu ada di lembaga bahasa atau di kampus universitas. Ini apa tuh namanya? Mengajar di universitas seperti itu. Kalau di SMK emang ada bu mapel perkembangan bahasa? Nggak ada. Jadi ini salah banget. Oke, akhirnya baik ibu insya Allah sih bisa cair gitu. Jadi saya awal nggak cair karena saya sudah tahu solusinya. Nah kodingnya suruh panggil operator dan lain sebagainya. Cuma saya diam aja, saya pulang. Oh dipanggil yang biasa juru bayar dari dinas, dipanggil oleh kementerian, juru bayar dari Jakarta Selatan dipanggil semua, pimpinan dipanggil sampai kepala sekolah sama kurikulum semua menghadap ke kementerian. Karena saya ada Mitra sama Bu Lili, tapi saya udah baca doa. Pokoknya kalau saya dipanggil saya siap. Emang ulah saya, emang saya datang ke sana pengen tahu gitu. Ya saya mau diomelin udah saya masuk itu alhamdulillah. Mereka di sana bukan dimarahin tapi dikasih pengertian. Bahasa Arab posisinya di sini. Enggak bukan. Iya.